Langsung dari Gedung Kompas Gramedia, lantai 2 Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. 97,4 FM, Radio Sonora Jogja. Ya, senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Daniel dapat kembali menyapa suasana sore hari Anda ya. Kalau tadi siang mungkin Anda aktivitasnya agak terganggu karena diguyur hujan yang cukup lebat di Kota Jogja dan sekitarnya. Semoga di hari ini tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda, oke? Dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya kedatangan seorang tamu, ya saya tidak sendirian dalam ngobrol kali ini, yang dimana tamu yang akan banyak memberikan motivasi kita, dan juga nanti akan membicarakan tentang sebuah workshop ya mengenai personality plus. Yaitu Pak Hermansyah ini merupakan sosok yang sudah banyak sekali lah pengalamannya di bidang mentor kepribadian, motivator atau bahkan juga entrepreneur. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu Pak Herman. Selamat sore. Selamat sore Mas Dani. Gimana apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun hujan gimana nih Pak? Tetap semangat? Iya, ini hujan rezeki nih. Hujan rezeki ya? Walaupun basah tetap semangat nih. Oke, baik Pak Herman. Ya. Di sore hari ini kan kita tentang workshop dulu ya. Iya. Oke. Iya. Tapi sebelumnya mungkin nanti di sini kan juga ada bocoran bahwa ternyata Pak Herman ini backgroundnya sebagai mentor kepribadian, motivator dan juga entrepreneur. Nah, workshopnya pun juga title-nya itu Personality Plus for Entrepreneur. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada seluruh pendengar yang ada. Kira-kira untuk workshop Personality Plus ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Dan kenapa pada akhirnya Pak Herman mengangkat sebuah topik atau bahkan juga sebuah tema workshop atau bahkan juga seminar mengenai tentang personality plus. Apa memang sedang dibutuhkan atau mungkin ada alasan lainnya nih Pak? Iya. Jadi selamat sore semuanya pemirsa. Senang sekali kita berjumpa di udara. Oke. Personality plus ini sebagian mungkin sudah sering dengar ya. Tapi sebagian juga mungkin sesuatu yang baru. Yang gitu. baru. Dan bukunya juga sudah ada di Gramedia Group ini bukunya. Oh gitu ya. Gramedia Group Personality Plus judulnya. Nah jadi selama ini kita banyak belajar tentang ilmu-ilmu matematika, kedokteran, ilmu hukum dan sebagainya. Oke. Tapi satu yang terlewatkan ilmu berhubungan dengan manusia. Interaksi ya. Atau people skill. Oke. People skill ya. Di people skill itu ada communication skill dan lain sebagainya. Nah, personality plus ini dia membahas tentang kalau di Islam itu hablum minan nas katanya. Oke. Jadi bagaimana cara kita berhubungan antar manusia seperti itu. Dan yang menemukan 4 karakter ini, menciptakan 4 karakter ini namanya Hippocrates. Oke. Bapak kesehatan dunia. Itu diciptakan beliau 400 tahun sebelum Masehi. Wow. Jadi ini cukup ilmu lama ya. Ini ilmu lama ini. Ilmu lama yang diperbaharui terus ya. Dan buku ini juga masuk ke Indonesia tahun 1995, kalau nggak salah ya. Lewat Gramedia masuknya. Dan buku ini sudah sangat banyak sekali yang memiliki. Tapi banyak teman-teman yang ketemu saya, Pak, kok saya bingung ya mempraktekannya. Karena memang personality plus ini harus sering dipraktekkan. Oke. Jadi harus berdasarkan habit, kebiasaan seperti itu. Nah, apa manfaat dari personality plus ini? Mungkin teman-teman pernah dengar istilah sanguinis, koleris, melankolis, flegmatis seperti itu ya. Nah, manfaatnya banyak sekali. Jadi 3 hal utama yang mungkin perlu kita gali dari buku ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Oke. Baik itu kelemahan maupun kekuatan. Oke. Nah, kenapa kita perlu mengenal diri kita sendiri? Karena banyak dari kita, bekerja dengan kelemahannya. Banyak yang bekerja dengan kelemahan ya. Sehingga dari tahun ke tahun, karirnya jalan di tempat. Oh, gitu. Jadi kalau lebaran lalu dia umpamanya income-nya 3x gitu ya. Nanti lebaran berikutnya masih 3x. Masih yang sama ya? Masih yang sama. Tapi kalau dia bekerja dengan kekuatannya, bisa aja tahun berikutnya dia udah 10x, 20x dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Yang kedua adalah target kita mempelajari ini bagaimana dalam waktu 3 sampai 5 menit
kita bisa mengenal karakter teman bicara kita. 3-5 menit ya. 3-5 menit. Meskipun teman bicara kita itu adalah orang yang baru. Orang yang baru. Baru ketemu gitu Iya, ya. seperti Mas Daniel tadi kan hanya 3 detik. 3 detik ya. 3 detik. Oke, baik. 3 detik udah ketahuan melankolis flekmatis. Ya kan? Oh iya ya. saya malah nggak tahu nih, Pak. Nah, apa kelemahan, apa kekuatan Mas Daniel ntar kita bahas. Oke. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman nanti belajar, itu 3 menit sampai 5 menit sudah tahu karakternya. Oke. Dan ini bermanfaat sekali untuk seorang sales, seorang pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, dan bermanfaat sekali untuk orang tua. Untuk orang tua juga ya. Orang tua, karena banyak orang tua memperlakukan anaknya dengan gayanya sendiri, bukan dengan karakter anaknya. Oh ya. Sehingga ngerti. Potensi anak ini tidak bisa dieksplor, gitu. Karena dia memaksakan kehendak orang tuanya, bukan mengeksplor potensi anaknya. Oke. Seperti itu. Dan untuk yang berpasangan, untuk pasutri, banyak kita temukan juga kasus berantem, apa istilah, perselisihan, terus sama perceraian bahkan itu terjadi hanya karena mereka tidak saling mengenal. Sudah bertahun-tahun nggak kenal. Istrinya ini karakternya apa, si suaminya apa, gitu. Personalitinya itu apa. Seperti itu. Nah, buku ini dikarang oleh Florence Littell, ya, sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah kami sudah memiliki buku ini dari tahun 1995. Ya, tapi sorry ya, kita bukan jualan buku di sini. Iya, betul. Kita lebih ke workshopnya nanti ya. Nggak masalah. Nah, setelah kita tahu yang kedua tadi, setelah kita tahu karakter teman bicara itu apa, bagaimana kita memperlakukannya sesuai dengan personalitinya. Contohnya, saya umpamanya seorang sales nih. Saya seorang sales rumah. Kalau calon si customer saya ini seorang yang melankolis, ya, saya tonjolkan dari hal-hal yang berhubungan dengan data, yang berhubungan dengan kualitas bangunan, terus yang berhubungan dengan kebersihan. Karena melankolis dia berharap semuanya itu sempurna. Jadi seperti dindingnya harus presisi, terus mungkin tempatnya juga tidak serba keindahan atau gimana? serba keindahan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau si customer ini seorang pragmatis, ya setelah saya tahu 3 menit, oh dia ternyata pragmatis nih. Mereka biasanya para pragmatis ini suka rumah-rumah yang agak mojok-mojok. Oh, baik. Agak di pojok seperti itu. Tapi kalau dia sanguin, kalau perlu dia di depan pintu gerbang tuh rumahnya. Oh gitu ya. Dia pengen semua depan ya. Semua orang yang masuk di komplek itu nada-nadain dia gitu. Nah, kalau saya tidak tahu karakternya, itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk meyakinkan dia. Nah, ini contoh kalau untuk seorang sales. Gimana kalau untuk teman-teman bro and sista yang masih single atau mungkin lagi PDKT nih? Nah, nanti boleh nih kirim foto lewat ini, mungkin lewat Facebooknya Sonora. Nah, nanti kita coba lihat, kita coba baca dari foto apa sih personality calonnya ini. Berarti kalau misalnya dilihat dari fisik saja itu bisa gitu ya, Pak ya? Bisa, biasanya kita baca dari air muka. Oh gitu. Air muka, ya, terus apa, sorot mata. Sama ini pada saat dia senyum. Jadi ada foto yang tidak tersenyum tapi sebenarnya dia tersenyum gitu. Ada. Nanti ada teknisnya. Ya, nanti kita praktek Mas Daniel ya. Oke, baik. Nah, terus gimana kalau untuk pengusaha? Nah, itu dia. Pengusaha yang dia seorang pragmatis sanguinis, itu biasanya dia gampang tertipu. Pengusaha ya. Pengusaha. Saya waktu itu kasih pragmatis dan sanguinis. Dia yang karakternya pragmatis sanguinis. Saya ada training waktu itu dengan anggota DPR di daerah Jawa Tengah. Dia karakternya itu pragmatis sanguinis. Nah, pada saat selesai pelatihan, dia ngobrol gitu sama saya. Terus saya katakan, Pak, Bapak pernah terjun ke dunia usaha nggak? Oh, pernah, kata dia. Beliau seperti itu ya? Beliau katanya. Terus kata saya, berapa kali Pak Bapak udah ngalami ketipu? Oh, banyak, miliaran katanya. Oh iya, kata saya. Oke. Nah, karena itu memang kelemahan Bapak. Bapak orangnya nggak enakan dan susah
susah mengatakan tidak. Berarti susah menolak. Pak Herman, kalau misalnya seseorang yang memiliki karakter pragmatis dan sanguinis, itu apakah mereka juga tidak cocok untuk menjadi seorang pengusaha atau seperti apa? Cocok. Jadi karakter apapun cocok. Hanya ada cara untuk mengantisipasinya. Nah, terus di akhir pembicaraan dia minta saran. Terus gimana Pak solusinya kalau saya mau nerusin jadi entrepreneur? Saya kan anggota dewan paling 5 tahun. Habis itu saya lanjut dong entrepreneurnya. Gampang Pak ya. Bapak libatkan istri. Nah, istrinya waktu itu langsung saya analisa, koleris melankolis. Nah, si bapak itu sempat kaget juga. Lo kok bisa tahu katanya? Kan belum pernah ketemu. Nah, kita membaca personality itu dari pasangannya. Nah, terus langsung kita analisa. Istri bapak orangnya begini. Oh ya betul katanya. Nah, makanya Pak, kalau untuk urusan uang ajak istri beliau, ya. ajak beliau. Seperti itu. Nah, saya nggak tahu perkembangannya gimana, tapi banyak dari yang pernah ikut pelatihan kita, mereka setelah ketemu lagi selalu komentar, kenapa nggak dari dulu ya? Gua tahu katanya kan, kalau gitu kan gua nggak perlu hilang miliaran. Iya, betul. Oke, Pak Herman, kalau masalah workshop sendiri sebenarnya basically dari Pak Herman sendiri itu sudah memulai ya untuk menjadi seorang mentor, motivator, bahkan juga sering melakukan workshop ini sudah dari tahun berapa Pak sebenarnya Pak? Ya, jadi kami mempelajari buku ini dari tahun 1995, ya, saya dan istri, ya, 95. Terus 1997 tuh kita coba memberanikan diri kasih pelatihan-pelatihan ke karyawan di tempat kami bekerja. Sampai tahun 2002. 2002 ya. Nah, dari 2002 itulah kita baru berani ke publik. Ke umum, ke in-house training. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya, sehingga memang tidak terpublikasi karena kita dari mulut ke mulut, dari perusahaan ke perusahaan. Ini seperti ini kan kita tanggal 22 di Jogja ya. Terus ada juga nanti tanggal 14 hari Sabtu besok. Itu sekitar 200-an peserta. Itu di Sapir Hotel Jogja juga. Nanti tanggal 19 kita di Semarang. Seperti itu, fokus ke Personality Plus. Nah, ini teman-teman anggota dewan. Jadi mereka yang rencananya mau nyalon lagi nanti berikutnya, mereka akan mempelajari bagaimana nih personality para pendukungnya. Karena kalau kita bisa ngasih makanan emosional para pendukungnya, insya Allah apapun yang kita arahkan, apa yang kita minta, mereka ikut. Luar biasa. Dan nggak perlu pakai hipnotis. Ya baik, berarti bisa dikatakan dari pengalaman sendiri Pak Hermansyah tadi kan juga udah dari tahun 2002 ya? Iya. Untuk maksudnya terjun secara profesionalnya kan tahun 2002 dan ini bisa dikatakan sudah 13 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, kita akan break dulu ya Pak Herman ya. Kita akan break dan nanti kita akan lanjutkan terutama lebih kepada workshopnya, Personality Plus-nya. Kira-kira apa saja yang akan dibagikan di acara tersebut, kemudian juga fasilitasnya apa saja gitu ya. Nanti mungkin bisa dibagikan dan diinformasikan ke seluruh pendengar. Siap. Ya, dan untuk Anda sahabat Sonora yang ingin bergabung bersama kami, bertanya-tanya mengenai workshop ini, kira-kira Anda ingin tahu lebih lanjut lagi ya, seperti apakah workshop Personality Plus ini, terutama untuk Anda yang akan atau berminat ya untuk menjadi seorang pengusaha. Anda bisa join bersama kami di 08175483 atau lewat line telepon bisa langsung ke 557762. Ya sahabat Sonora, kembali untuk ngobras dan kita masih berbincang ya ini tentang workshop Personality Plus for Entrepreneur. Sudah ada yang bergabung sepertinya. Ya, nanti dulu kalau gitu. Baik. Langsung saja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Iya, selamat sore juga. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Adi. Pak Adi ya. Iya. Pak Adi di mana Bapak? Agak keras suara. Saya di Bantul. Di Bantul. Pak Adi. Mungkin ada langsung pertanyaan kepada Pak Herman, monggo tentang seminar ini. Pak Herman ya, dengan apa tadi yang sanguistis dan lain sebagainya. Personality Plus, Pak. Iya, personality-nya itu. Itu cara mengetahuinya gimana ya, Pak ya? Ya. Jadi cara mengetahuinya ada beberapa cara, Pak Adi. Iya. Cara yang paling dasar adalah dengan cara kita mengisi tesnya, ada soal tesnya. Itu kurang lebih multiple choice itu pilihan ganda yang 40 soal.
Satu soal ya. Ya, jadi nanti setelah Pak Adi mengisi soal itu, Pak Adi akan tahu personality Pak Adi itu apa, Iya. kekuatan Pak Adi apa, kelemahan apa. Nah, Iya. terus bagaimana mengatasi kelemahannya Pak Adi. Gitu ya. Kalau baik pun nggak bisa ya Pak ya? Kalau baik pun, insya Allah nih, kalau Allah mengizinkan, sepertinya Pak Adi plekmatis melankolis nih. Plekmatis melankolis. Jadi Udah Bapak langsung bisa nebak sering susah ambil keputusan Iya. dan butuh waktu yang cukup lama untuk analisisnya seperti itu. Gitu ya. Dan Bapak untuk ngambil keputusan, Bapak butuh data yang cukup akurat. Oke. Iya, karena memang saya analis. Oh, analis. Oke, Pak Adi belum pernah kenal sebelumnya dengan saya? Belum. Berarti tidak janjian ya kita ya? Oke. Ya, enggak. Oke, tapi ini bukan ilmu supranatural loh Pak. Ini ilmu Oh, gitu ya. ilmu akademik, ada bukunya, ada rumusnya juga, ada teorinya. Oh. Jadi bisa diuji coba gitu. Nah, Bapak selama ini analis atau ada usaha lain juga? Ada. Ada ya? Berarti pengusaha juga ya? Bukan pengusaha. Saya pernah beberapa kali mencoba dengan usaha-usaha yang berbeda gitu loh Pak. Makanya saya ingin tadi menanyakan gitu ya. Dengan sifat saya itu, saya pernah usaha dari kuliner juga pernah. Oke. Saya juga punya usaha dulu, pernah mebel juga pernah. Saya juga pernah usaha, kalau yang sampai saat ini ada untuk jual kendaraan juga gitu loh Pak. Oke. Kalau jual beli kendaraan Bapak bagus, itu cocok karena Bapak cukup teliti. Ya, teliti Bapak sebelum membeli kendaraan yang nanti akan dijual lagi, Bapak biasanya cukup dalam tanda kutip bahasa cukup rewel, bukan rewel, siapa ya? Istilahnya lebih harus teliti gitu ya. Betul ya Pak ya? Iya. Betul ya? Baik. Jadi cukup jeli Bapak ngelihatnya. Oke. Dan kalau umpamanya itu dijual lagi, saya biasanya kalau umpamanya nyari kendaraan second, saya lihat penjualnya. Oh, Kalau penjualnya ada melankolisnya, ya insya Allah barangnya bagus. Oh. Tapi kalau penjualnya sanguin, hati-hati itu banyak bokisnya. gitu ya. Oke, baik. Pak Adi, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak? Iya, yang ini kan, saya kan sekarang karyawan ya. Artinya kan karyawan kan juga terbentur kepada satu usia dan lain sebagainya. Gitu ya. Sebenarnya saya kepengen punya satu usaha yang memang bisa untuk masa depan gitu ya. Apalagi saya kan karyawan di bank swasta ya, jadi nggak ada pensiun dan juga umur juga kerja juga daripada usia itu loh Pak. Kira-kira apa Pak yang cocok? Semua usaha sebetulnya cocok. Tapi bagaimana cara Pak Adi menjalankan usaha itu yang perlu Pak Adi ketahui dari kelemahan dan kekuatan Pak Adi. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau dari karakter atau personality Pak Adi itu plekmatis melankolis, ya. Tapi Bapak kuatnya di melankolis. Jadi melankolis plekmatis perpaduannya. Nah, itu Pak Adi cari usaha itu membutuhkan jasa ketelitian dan kesabaran. Oke. Sebetulnya showroom mobil tadi sudah bagus Pak. Oke. Bapak suka mobil-mobil yang istilahnya dalam arti agak cenderung ke klasik gitu? Oh, tidak begitu. Tidak begitu? Iya. Kalau sedan? Sedan enggak juga. Enggak. Ya, kadang memang dapat barang-barang seperti itu, memang saya cari yang istimewa biasanya. Jadi tidak. Betul. Barang saya. Jadi istilahnya Bapak kalau jual barang Bapak pasti barangnya tidak sembarangan. Soalnya masih bagus. Betul, masih bagus. Kalau beli dengan Pak Adi dijamin. Oke. Seperti itu. Cocok lah ya, Iya. Pak ya. Terus Oke. juga kalau memang Bapak mau bentuk jasa yang berhubungan dengan dunia perbankan, mungkin Bapak bantu untuk analisis keuangan atau mungkin audit dan lain Oke. sebagainya. Jadi konsultan berarti bisa lah ya. Jadi konsultan cocok karena beliau sangat teliti Oke. dan tidak gegabah ngambil keputusan. Gitu ya Pak Adi? Baik. Betul ya Pak Adi ya. Nah, jadi cara pertama tadi dengan cara, kalau untuk kita mengetahui karakternya dengan cara tes ya. badannya. Terus kalau nanti Pak Adi sudah terbiasa praktek, Pak Adi bisa menganalisa personality seseorang dengan cara bertemu tatap muka. Oke. Jadi begitu tatap muka, Pak Adi udah bisa tahu, oh ini karakternya ini, personality-nya ini gitu. Baik. Terus ada cara yang ketiga Pak Adi. Iya. Ini levelnya lebih naik lagi dengan cara melihat fotonya. Foto Foto si customer Oke. atau foto calon mitra kita. Jadi saya kalau mau ketemu orang,
Saya biasanya minta fotonya dulu ya? Nggak minta foto, saya cari aja di Facebook atau di mana. Ketik nama kadang-kadang muncul kan. Nah, jadi sebelum ketemu udah tahu nih, oh karakternya begini. Jadi nanti tata bahasa kita ini. Oke. Nah, Baik. Setelah itu bisa naik level lagi dengan tulisan. Ya. Bagaimana Pak Adi? Oke. Baik. Ya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya dan juga atas pertanyaannya. Kalau misalnya Pak Adi nanti tanggal 2 ingin lebih lanjut lagi ya, Pak Herman ya. Kalau misalnya ingin lebih lanjut lagi, ngerti tentang bagaimanakah cara bisa membaca karakter orang lain atau partner kerja kita dan sebagainya, mungkin langsung bisa nanti ikut workshop Personality Plus for Entrepreneur ya, tanggal 22 November 2015 ya, Pak Herman ya. Iya. Jam 12:30 siang sampai jam 8 malam, bertempat di Hotel Lakston, Jalan Magelang, nomor 31 Yogyakarta. Oke, dan untuk biaya investasinya sebesar Rp600.000. Untuk dua orang ya. Betul. Oke, berarti 600.000 ini. Kalau cuma satu doang gimana? Tetap 600. Tetap 600 ya. Berarti mendingan 2 orang ya. Cari partner Pak Adi ya. Oke, dan untuk mendaftar. Kenapa butuh partner? Gimana? Karena nanti untuk teman diskusi. Oh, gitu. Jadi personality ini mirip kayak kita belajar bahasa Inggris. Iya. Kalau nggak ada teman praktek, susah untuk ininya. Benar. Untuk expertnya susah. Ya. Sedangkan untuk pendaftaran nanti mungkin bisa langsung menghubungi ke Sonoraja ya, supaya kami juga bisa menyampaikan secara langsung. Baik, kita lanjutkan lagi nih Pak Herman. Ada yang sudah masuk dari Maguwo, ada Pak Iman. Apa keuntungan yang dapat diperoleh peserta dari workshop ini dan format acaranya apa? Apakah hanya seminar saja atau mungkin ada yang lainnya? Oke, silakan dijawab. Ya. Gimana? Oke, jadi kebetulan kalau untuk seminar kita jarang. Jadi langsung ke workshop. Oke. Tapi kalau seandainya nanti format acaranya dibentuk kayak gimana nih? Jadi format acaranya dari jam 1 sampai jam 9 malam itu kita mulai dengan tes personality-nya. Tes dulu ya? Iya, tes dulu. Itu butuh waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam sehingga mereka paham ya. Setelah itu kita masuk ke materi. Materi pertama itu mereka mengenal apa sih personality mereka. Oh, oke. Seperti itu. Nah, terus masuk ke materi kedua itu kita bahas dari setiap personality itu kelebihannya apa, kehebatannya apa. Dan kalau kita fokus dengan kekuatan kita, karir kita akan maksimal. Oke, baik. Saya ada salah satu rekan gitu ya, dia tadinya di kantor tuh nggak ada jabatan apapun, terus dia pelajari buku ini, terus dia ikut pelatihan kita. 6 bulan kemudian dia diangkat ya, jadi kepala bagian kalau nggak salah. Terus nggak berapa lama kemudian diangkat jadi kepala dinas. Wow. Ya, terus naik lagi karirnya sampai beliau menjadi Sekwilda. Itu kenapa tuh? Kok bisa sampai secepat itu? Apakah pengaruh dalam dia berkomunikasi atau dia ternyata sebelumnya belum mengenal kepribadiannya terlebih dahulu atau gimana nih Bapak? Jadi gini, kita kan sering dengar istilah makanan jasmani dan rohani. Betul ya. Jasmani kita makanannya kan seperti nasi, air dan sebagainya, vitamin, protein ya, seperti itu. Tapi rohani kita di samping ilmu-ilmu agama, itu ternyata ada kebutuhan emosional juga namanya. Emosional ya. Nah, contohnya sanguinis. Sanguinis itu kebutuhan emosionalnya, makanan jiwanya itu adalah pujian. Oh, ingin dipuji terus ya? Iya, kayak pacarnya Mas Dane ya. Nggak usah di-on-air-kan. Bocor deh. Aduh, nggak bisa PDKT sama yang lain. Oh, gini Pak Herman. Kalau dia makanan emosionalnya dikasih, sehari 3 kali jadi puji, si sanguin ini, kita mau nawarkan apapun, kita minta apapun, dia akan berikan, insya Allah. Seperti itu. Kalau koleris, makanan emosionalnya adalah rasa kepatuhan. Jadi dia senangnya merintah kalau koleris itu. Nah, karena udah terbiasa pemimpin atau gimana? Dia memang dari kecil punya bakat memimpin. Jadi kalau umpamanya kita ini kan, kita kasih makanan emosionalnya, dia gampang kita kendalikan. Gampang kita arahkan. Karena koleris itu dia susah diatur, maunya ngatur, tapi kalau kita kasih makanannya bisa. Nah, yang saya ceritakan tadi, karena beliau paham tentang ilmu people skill, ilmu berhubungan antar manusia, atau hablum minan nas tadi, beliau praktekkan itu. Jadi untuk naik jabatan nggak perlu nyiapin amplop.
Oh, oke. Cukup dia ngasih makanan emosionalnya aja. Dan begitu atasannya dikasih, karirnya naik. Oh. Karirnya naik, ya. seperti itu. Aha, baik. Nah, tapi selama ini kan kita berpikir untuk naik karir dan sebagainya harus pakai amplop yang tebal dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu ya? Ya. Dan kalau selama ini ada statement bahwa harus pinter-pinter cari muka juga gitu, berarti nggak perlu atau gimana nih? nggak perlu. Nggak perlu ya sebenarnya. Jadi jangan mukanya yang disasarkan, tapi hatinya. Hatinya. Hatinya, makanan jiwanya. Berarti kalau misalnya kita sebagai anak buah gitu ya, Pak ya, dalam sebuah kantor harus tahu juga gitu ya, gimana karakter dari pimpinan kita. Betul. Supaya tadi ya hatinya itu bisa bisa diikat. Diikat ya. Dan kalau seseorang udah hatinya terikat, dia sudah susah lepas dari kita. Oke. Seperti itu. Dan itu yang akan dipelajari di workshop Personality Plus nanti ya. Betul. Dan nanti di akhir sesi kita bahas tentang kelemahan dari setiap personality. Oke. Nah, kalau kelemahannya sanguine, contohnya sanguine itu pelupa. Gimana cara ngatasinya? Contohnya ambil aja kunci mobil nih. Ya. Nah, teman-teman nanti yang punya personality sanguinis, ya, belajarlah bersepakat dengan diri sendiri. Contohnya umpamanya di rumah letakkan satu paku, paku itu tempat meletakkan seluruh kunci umpamanya, atau satu wadah. Jadi sepakat siapapun yang habis pakai kendaraan taruh situ. Kuncinya taruh situ. Nah, kalau tidak ada kesepakatan dengan diri sendiri, itu yang sering panik. Sanguine kalau lagi terima teleponnya dalam tas, apalagi yang cewek gitu kan ya. Telepon udah berdering-dering, dia bingung nyarinya di mana gitu. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Melankolis, gimana cara mengatasinya? Koleris, bagaimana cara mengatasinya? Dan plekmatis, gimana cara mengatasinya? Itu nanti akan dipelajari semuanya di segmen terakhir ya? Iya. Pada workshop Personality Plus. Pada workshop itu. Tepatnya tanggal 22 November 2015. Betul. Dan di akhir acara biasanya kita adakan mereka langsung praktek gitu kan ya. Kita buat kelompok-kelompok kecil. Mereka praktek langsung menganalisa. Jadi di satu hari itu insya Allah mereka sudah bisa menganalisa personality teman bicaranya. Langsung praktek. Langsung kita suruh praktek, dan begitu mereka pulang ke rumah langsung praktek juga. Wah, langsung jago nih jadi. Gitu. Jadi ini ilmu yang gampang, ilmu yang sederhana. Satu hari itu udah cukup. Nah, tapi kita tidak berhenti di workshop. Kita ada satu komunitasnya, ada grup WA juga nanti, grup WhatsApp gitu. Nah, grup itu khusus untuk sharing-sharing tentang personality dari pengalaman peserta-peserta yang pernah ikut. Ceritanya ditahan dulu ya Pak Irman ya. Siap. Sekarang kita akan break lagi. Dan untuk Anda semua sahabat Sonora yang masih ingin bergabung, silakan di 0817548300 atau di 557762. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Berbincang mengenai tentang workshop Personality Plus for Entrepreneur ya, yang pasti nanti akan menghadirkan narasumber Pak Herman yang pada sore hari ini akan banyak berbincang dan juga sharing, karena Pak Herman juga merupakan mentor kepribadian, motivator, dan juga seorang entrepreneur, dan juga Ibu Dwi Harti ya. Baik, untuk Anda semua yang masih ingin bergabung, ingin bertanya-tanya mengenai tentang kepribadian dan sebagainya, kok bisa gitu ya, personality kemudian dihubungkan dengan entrepreneur. Kira-kira hubungannya seperti apa? Anda bisa langsung bertanya bersama kami di 0817548300 atau langsung saja telepon di 557762. Baik, kalau tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya Pak Herman ya, kemudian sekarang mungkin yang lebih bisa diinformasikan ini, kira-kira di sana nanti akan belajar apa saja nih Pak, selain tadi yang sudah dijelaskan gitu. Mungkin ada beberapa hal yang belum disampaikan, terutama tentang ini nih. Kalau nggak salah kan memiliki rasa percaya diri dan mental positif. Sejauh ini apakah memang para karyawan dan sebagainya masih belum memiliki mental yang positif atau gimana Pak? Ya, jadi setiap karakter, setiap personality itu punya yang namanya rasa takut atau tidak rasa percaya diri. Tapi itu semuanya berdasarkan ke personality-nya masing-masing. Contohnya seorang koleris. Koleris itu dia paling nggak nyaman kalau ditolak. Koleris ya? Koleris. Dia tipe orang yang nggak suka dengan penolakan. Nah, sehingga kalau seorang koleris dia mau menawarkan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, dia lebih cenderung meminta
personality yang lain yang maju duluan. Oh, oke. Seperti itu. Dan biasanya yang sering jadi dalam tanda kutip sasaran tembak itu yang pragmatis biasanya. Oh, pragmatis ya? Iya, jadi pragmatis suruh maju duluan. Oke. Jadi kalau ditolak dia tidak begitu malu gitu. Emang kenapa Pak? Kok pragmatis biasanya disuruh maju duluan? Apakah karena pragmatis gimana? susah menjawab tidak. Oh gitu, karena tadi yang nggak enakan ya? Nggak enakan dia. Itu bukannya ciri khas orang melankolis, Bapak? Bukan, melankolis itu dia nunggu sempurna. Oh, Itu perfeksionis ya? Iya, perfeksionis. Oke. Jadi dia rasa takutnya karena belum sempurna biasanya. Oh, Begitu dia ya. sudah merasa segala sesuatunya perfect atau sempurna, dia baru percaya diri. Seperti itu. Makanya melankolis kalau keluar kamar itu pasti rapih dia. Wow. Walaupun tamunya mungkin tetangga sebelah masih rapi gitu. Beda dengan sanguin sama pragmatis, cuek aja. Cuek aja ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi setiap personality dia punya ketakutan tersendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu? Itu nanti akan kita diskusikan juga, akan kita sharingkan di tanggal 22 itu. Oh. Seperti itu. Sehingga potensi diri mereka bisa lebih tergali lagi. Oke. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita ternyata sederhana, hanya karena mereka kurang tahu saja, kurang paham atau belum tahu apa sih sebenarnya personality dari orang-orang di sekeliling kita ini. Kemarin kita discuss beberapa hari yang lalu dengan teman-teman di sini di Sonora, seperti itu. Ada salah satu teman kita diskusi gitu, dia lagi dengar juga nih, tidak sebut nama ya. Nah, kata saya dengan kondisi kayak gini solusinya begini. Oke. Dan ternyata setelah beliau mungkin renungkan, ada benarnya juga seperti itu. Tapi nggak tahu nih udah praktek atau belum nih. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Dan sederhana loh permasalahannya. Oh gitu. Permasalahan sederhana, solusinya juga sederhana yang saya kasih kemarin. Oh. Tapi nggak kepikiran selama ini. Nah, itu dia Pak. Kadang-kadang itu kan ada orang atau tipikal orang gitu ya. Sebenarnya tuh masalah yang kecil sekali ya, itu dijadikan besar, Bapak ya. Iya. Nah, itu penyebabnya kenapa ya, Pak? Apakah karena memang tergantung dari karakter orang tersebut yang memang tipikal mungkin melankolis dan sebagainya, atau pembawaannya saja atau gimana, Pak? Iya, biasanya yang sering memperbesar permasalahan itu melankolis dan koleris. Oh, oke. Kalau sanguin, dia sering melupakan masalah kadang-kadang. Oh gitu ya. Bahkan lari dari kenyataan. Wah. Kadang-kadang gitu. Bahaya juga nih. Kalau pragmatis dia pilih diam. Oh gitu. Maju nggak, mundur nggak. Dia pilih diam. Nunggu orang lain dulu ya. Iya. Oke, baik. Nah, makanya seorang entrepreneur, seorang pengusaha, kalau dia tahu personality dari karyawan-karyawannya, itu akan bisa memaksimalkan kinerja si karyawannya, dan secara tidak langsung akan melipat gandakan omset perusahaannya. Oke. Nah, omset perusahaan naik, profit pasti naik dong. Iya, jelas. Seperti itu. Nah, kalau profit naik, ujung-ujungnya kan karyawan sejahtera juga. Iya, betul. Kembali lagi ke karyawan. Tapi kalau mereka tidak mengenal karakter karyawannya, apalagi kalau dia pimpinannya itu koleris, dia berpikir semua karyawannya tidak mampu. Dia kadang-kadang sering one man show. Oke. Dia pemiliknya, tapi kadang-kadang dia pekerjanya juga. Oh, iya. Seperti itu. Jadi kayak seolah orang lain tuh nggak ada gitu ya. Iya. Dan akhirnya apa? Dia tidak pernah menikmati usahanya. Oke. Usahanya tidak pernah bisa bekerja untuk dia. Tapi dia selalu bekerja untuk karyawannya. Iya, baik. Oke, kita ke SMS terlebih dahulu. Ada Dita di UGM. Saya memiliki pimpinan yang dimana sifatnya itu adalah kolerik. Nah, kira-kira saya harus seperti apa? Oke. Gimana nih? Boleh lihat fotonya nggak, Ita? Pimpinannya mungkin ada di Android atau di mana? Karena kadang-kadang kepribadian atau personality pragmatis itu terkadang banyak orang menilai dia kolerik. Dia sama-sama keras. Iya, betul. Pragmatis dengan kolerik ini sama-sama keras. Keras ya. Tapi beda dia. Kalau yang koleris ini kerasnya ngotot. Koleris ya. Ngotot dia. Oke. Kalau yang pragmatis kerasnya konsisten. Oh. Bahasa Inggris itu ndablek. Oh gitu. Jadi keumpamanya nih ya, Mas Daniel mau ke ruang sebelah. Di sini ada tembok. Ya. Kalau Mas Daniel karakternya koleris, Mas Daniel akan cari jalan yang lain, mungkin sebelah kiri, sebelah kanan, atau perlu atas, mungkin bawah. Ngotot kerasnya.
Tapi kalau phlegmatis, Mas Daniel mau ke sebelah, ini ada tembok. Berarti nggak cari jalan lain. Gimana caranya ngancurin tembok ini? Konsisten. Ya, Oke. dihajar terus itu sampai rubuh tuh. Oke, sampai ada jalan ke sana ya. Sampai ada jalan ke sana. Oh, Sama-sama baik. keras, Aha. tapi actionnya berbeda dia. Dan cara memperlakukannya juga berbeda. Kalau memperlakukan kolerik gimana, Pak? Kalau kolerik itu yang sederhananya kan dia kata kuncinya ya, ada di kartu personality itu. Oke. Kata kuncinya adalah my way. Kalau sanguine fun way, kalau phlegmatis easy way, melankolis ready way. Ready way. Jadi kita untuk mengenal karakter orang atau personality orang cukup hafalin 4 kata kuncinya. Oke. Kalau kolerik tadi. Kolerik kan my way. My way. My way itu kan dia semuanya atas kehendak dia. Nah, bagaimana Mbak Ita menghadapi pimpinan yang koleris? Kalau betul-betul koleris ya. Tapi kalau sepintas ya Belum tentu ya sebenarnya. belum Ya? tentu. Kayaknya dia phlegmatis. Mungkin Phlegmatis, mungkin bisa sebut nama. Aha. Ya saya akhir-akhir ini udah hampir 6 bulan Supaya ini bisa nyari itu ya. enggak, lagi pelajari dari ini. Lagi pelajari dari nama. Oke. Ternyata nama itu identik dengan personalitinya juga. Oh iya. Wow. Saya berapa kali ketemu kasus Aha. namanya Budi, mamanya personalitinya apa? Aha. Namanya Anto apa Apa gitu ya. Nah, mungkin dia bisa sebut nama atau kalau ada fotonya lebih bagus. Sayang sekali ini lewat SMS nih, Pak. Lewat SMS ya, nggak bisa kirim lewat Facebook atau apa Oh iya gitu iya, ya. oke. Seperti itu. Haha. Nah, jadi kalau koleris itu karena dia my way, Mhm. jadi Mbak Ita memperlakukan dia setiap kalimat permintaan Mhm. atau kalimat perintah gantilah dengan kalimat tanya. Mhm. Oh. Kalimat permintaan, permohonan atau kalimat perintah diganti dengan kalimat Kalimat tanya. tanya. Seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa contoh umpamanya. Umpamanya Mas Daniel koleris. Ya. Ya Mas Daniel, saya pengen Mas Daniel itu duduk di sebelah kiri saya, Mhm. ya kan? Kalau saya katakan, Mas, sampai duduk sini gitu. Mhm. Sebagai koleris nggak mau diperintah. Tapi diganti kalimat tanya. Mhm. Mas Daniel, kalau menurut pendapat Mas Daniel, kira-kira kalau kita untuk ambil angle foto enak duduk sebelah sini atau sebelah situ ya? Oh, oke. Mas Daniel mungkin, oh saya di sini aja gitu. Mhm. Tapi kalau di situ kayaknya backlight deh. Berarti bisa dikatakan kalau kolerik ini diajak mikir dulu ya? Bukan, dimintai pendapat. Oh, dimintai pendapat dulu Dimintai ya? pendapat. Baik. Makanya diganti dengan kalimat pertanyaan. Oh, oke. Seperti itu. Iya, Terus iya. abis itu diarahkan. Mhm. Oke. Nah, kalau dia ternyata bukan koleris, pimpinan Mbak Ita ini phlegmatis, Aha. dia diarahkan. Jangan dikasih pertanyaan, tapi dikasih pilihan. Mhm. Bapak mau yang A atau yang B? Terus dijelaskan dulu atau gimana, Pak? Nggak usah, Cuma gitu aja. bukan gitu aja. Sesederhana itu. Ya, kalau Mbak Ita bisa kasih sedikit habitnya, Mhm. mungkin habit warna pakaian, ya dia seneng pakai warna apa. Terus mungkin sebetulnya dari kata-kata chatting itu kita bisa nilai Mhm. dari kata-kata chatting. Oke. Jadi kalau ada yang konsultasi dari teman-teman Facebook, ya, oh ya nama Facebook saya Mentor Kepribadian, Mhm. ya nama Facebooknya. Jadi kadang-kadang ada yang messenger gitu lewat Facebook Mentor Kepribadian. Dari pemilihan kata-kata dia chatting itu kita udah bisa analisa Karakternya apa? karakternya apa. Oke. Seperti contohnya sanguine. Ya. Sanguine itu dia cenderung diiringi dengan kata-kata hahaha, hehehe, Sanguin ya? sanguine atau Oh, mungkin dia kirim iya. gambar-gambar yang orang Emoticon yang ketawa, lucu-lucu yang gitu lucu-lucu ya? itu Oke. sanguine. Aha. Kalau melankolis Mhm. selalu di kalimatnya ada kata maaf. Kalau melankolis ya. Kayak, maaf Pak mengganggu. iya. Itu udah melankolis tuh. Kalau dia phlegmatis Aha. sering disingkat-singkat. Oh, Yang disingkat yang itu YG, nah, jadi pokoknya JG, disingkat-singkat gitu kan aha. ya. Nah kalau koleris Mhm. dari setiap kalimat itu Tanda seru. ada tanda seru atau ada satu kata yang perintah bentuknya. Oh, oke. Gitu. Nah Iya, dari iya. situ kita bisa analisa juga. Mhm. Tapi itu memang butuh jam terbang. Butuh jam terbang ya. Aha. Jam terbang tahap awal kita ngenilai dari mimik muka atau air muka. Oke, baik. Seperti itu. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, dari voice pun insya Allah bisa nilai. Dari voice pun, dari dari suara suaranya, ya? dari suaranya. Mhm. Jadi mulai dari
apa penekanan apakah dia high volume atau low, seperti itu. Itu setiap karakter ada. Wow. Terus dari cara pengucapannya, Ya. nah, itu bisa juga dari voice. Wow. Ya mungkin nanti kalau umpamanya Sonora ini mau kita adakan acara rutin gitu kan ya, kita istilahnya workshop estafet. Jadi materi workshop itu, tapi kita pecah-pecah nih. Oke. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, gitu kan ya. Itu bisa 7 bulanan tuh baru selesai. Wow, menarik juga. Kalau seminggu sekali. Oh, kalau Seminggu sekali bisa 7 bulan ya. Bisa 7 bulanan. Baik. Oke. Kita break dulu ya, Pak Herman. Kita nanti akan kembali di segmen terakhir dan masih ada satu pertanyaan dari Mas Yuda di Jogja. Apakah karakter itu bisa diubah? Kalau orang berkarakter melankolis cocok sama karakter apa? Tapi jangan jawab dulu ya. Oke. Kita akan kembali tetap bersama kami hanya di Ngobras. Ya Sobat Sonora, di segmen terakhir untuk Ngobras dan kita masih bersama dengan Pak Herman selaku pembicara dari workshop Personality Plus for Entrepreneur ya, yang akan diselenggarakan 22 November 2015 dan untuk biaya investasi Rp600.000 untuk 2 orang atau 1 pasang bertempat di Hotel Lexton, Jalan Magelang nomor 31 Yogyakarta. Banyak fasilitas yang nanti akan Anda dapatkan ketika Anda mengikuti workshop ini. Baik. Pak Herman, ini kan karena waktu juga sangat mepet sekali ya. Oke, mungkin lebih bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yuda di Yogyakarta tentang karakter itu bisa diubah atau tidak, dan kalau karakternya melankolis cocok sama karakter apa? Monggo. Oke. Personality itu dia bukan berdasarkan sio atau tahun lahir, bukan berdasarkan juga horoskop atau bulan lahir, dan juga bukan berdasarkan weton. Hari lahir. Seperti itu. Tapi personality berdasarkan DNA, gen keturunan dari orang tuanya. Jadi seperti Mas Daniel, itu pasti orang tua saya juga hampir sama ya. Ada yang flekmatis. Kalau saya analisis sepintas kayaknya bapak. Bapak yang flekmatis, ibu koleris. Ibumu dominan di rumah. Ibu sama-sama keras. Iya. Jadi dia berdasarkan gen keturunan. Dari lahir sampai nanti kita usia berapapun, personalitinya tidak bisa berubah. Habitnya yang bisa dirubah. Personalitinya tidak, tapi habitnya ya. Sama kalau batu aki ya. Nah, umpamanya ini batu jamrud gitu. Ini nggak bisa saya rubah jadi merah delima. Tetap dia jamrud umpamanya. Tapi bentuknya yang bisa kita rubah. Mau bulat, segi 4, atau mungkin segitiga, itu bisa. Nah, jadi setelah kita tahu personality kita apa, bagaimana memperbaikinya, itu yang perlu kita ketahui. Kita pelajari. Seperti koleris. Koleris kalau dia mau karirnya bagus, dia cukup melatih atau meningkatkan kesabarannya. Koleris ya? Karena koleris itu paling orang yang diperintah. Paling yang nggak sabar, terus temperamen dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Sanguinis. Sanguinis itu susah fokus. Sanguin ya? Susah fokus. Susah fokus dalam hal apapun. Pekerjaan dia susah fokus, ya kan? Terus bisnis dia susah fokus. Pacaran pun kadang-kadang nggak fokus. Susah fokus ya? Banyak. Bercabang gitu. Seperti itu. Gimana cara ngatasinya? Nanti kita kupas tuntas nanti. Di workshop tadi ya. Baik. Mungkin 1 menit untuk kesimpulan nih Pak Herman, kira-kira apa yang ingin disampaikan, kesimpulan apa yang ingin disampaikan ke seluruh pendengar Sonora mengenai personality ini sendiri? Ya, jadi saya sharing diri saya sendiri aja. Setelah saya mempelajari personality ini dan mempraktekannya, manfaatnya banyak, mempermudah saya berkomunikasi dengan orang baru, ya. Dan dengan saya belajar ini, saya tidak gampang marah, tidak gampang emosi, tidak gampang kecewa, dan tidak gampang tersinggung. Karena saya tahu karakter dia apa, personality dia apa, seperti itu. Dan untuk kesehatan ini ternyata bagus juga manfaatnya. Berpengaruh juga ya? Iya, saya ada sanguin ya. Sanguin itu kalau makan itu kadang-kadang dia tidak lihat nilai gizinya, yang penting banyak. Nah, kalau dulu semua makanan masuk. Tapi setelah saya tahu itu kelemahan saya, sekarang udah mulai selektif.
kalau dia nggak mengandung protein, nggak mengandung vitamin, nggak mengandung Nggak mineral, mau ya. saya kadang-kadang kurangi itu. Bukan hindari ya, kurangi. Tidak berlebihan. Wah, kalau dulu semuanya hajar. Ajar seperti itu. Dari cara ibadah pengaruh juga. Oh. Cara ibadah. Oke. Ya, jadi setiap ya alhamdulillah setelah saya pelajari ini, cara ibadah bisa lebih baik lagi. Oh. Bisa mendekati khusyuk. Ya, entah khusyuk sudah berhasil atau belum saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu itu. Iya, baik. Ya kan? Tapi menurut saya lebih baik dibandingkan dulu. Oke. Seperti itu. Terus juga dari sisi karir, bisnis, saya bisa lebih fokus lagi, bisa memilah dan memilih. Memilah dan memilih ya. Bisa memilah dan memilih dan bisa menolak gitu. Kalau dulu semuanya ambil. Oh, ya. Dan dalam hal relationship suami istri bisa lebih memahami ya pasangan seperti itu, dan frekuensi kita juga bisa menyesuaikan dengan pasangan kita. Oke, baik. Jadi kita berada di sisi orang lain, bukan memaksa orang lain berada di sisi kita. Iya. Sama nih kayak Mas Daniel dengan saya. Kalau saya tanya, sisi kanan Mas Daniel itu ke arah jalan raya itu. Betul. Sisi kanan saya ke belakang gedung ini. Nah, kalau saya memaksa Mas Daniel untuk berada di sisi saya, itu butuh waktu yang lama. Iya. Tapi dengan saya mengetahui, personality Mas Daniel ini, saya tinggal bergeser ke posisi Mas Daniel sehingga arah pandang kita sama. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Herman ya, karena waktu juga sangat mepet sekali. Jadi nanti ketemu di tanggal 22 November ya di Hotel Lexton di Jalan Magelang nomor 31 Yogyakarta. Untuk Anda semua sobat Sonora yang ingin mendaftar atau memerlukan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi